Mutu dari kedua kesebelasan, FC Buteng dengan mutu 98,7% berbanding dengan 105,6% milik Malata FC. Diperlukan seperti kartu merah. Kali ini Malata FC mencoba menyerang kembali dari tengah, berbahaya melewati 1-2 penjagaan, berbahaya sekali pemirsa. Dan tendangannya sangat keras melewati 3 penjagaan FC Buteng, dan Ramdan berhasil menyamakan kedudukan di menit 80. Skor menjadi 3-3. Membantu menyerang dan juga bertahan. Kali ini FC Buteng melancarkan serangan lagi dari sisi sebelah kiri. Adedin Hajar melewati 1-2 penjagaan, berbahaya sekali melewatinya dengan sangat cantik dan gol. Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Tidak terasa kita sekarang sudah berada di pekan-pekan yang sangat-sangat krusial. 2 hari lagi kompetisi akan berakhir. Hari ini semua tim yang lolos ke final Liga Champions akan saling berhadapan dan beradu taktik. Semua manajer dengan timnya masing-masing akan mengadu kemampuannya untuk meraih trofi si kuping besar. Dan saya harap teman-teman yang berada di final hari ini, semoga teman-teman juara. Oke, ini adalah pekan yang sangat krusial. Jelas di sini tim saya meraih hasil yang tidak cukup baik tadi dengan menelan 1 kali seri untuk memastikan tim saya lengser ke posisi 2 klasemen setelah sedari awal musim menduduki puncak klasemen. Ini sangat mengecewakan sekali guys. Semoga teman-teman bisa mempertahankan puncak klasemen hingga bisa juara. Soalnya tinggal 2 hari lagi guys, dan hasil seri ini bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Komen FC. Mereka bisa merebut puncak klasemen dari tim saya FC Buteng di pekan ke-24. Tapi kita masih bisa berharap, semoga saja Komen FC di 2 pertandingan lagi meraih hasil buruk, dan saya harap mereka juga menelan hasil pahit di 2 pertandingan, yaitu melawan Tamburaril ataupun melawan FC Mezibori. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya memikirkan strategi. Tentu cara ini belum saya bahas di video-video sebelumnya guys. Ini sangat penting sebenarnya, dan saya baru sempat membahasnya karena cukup rumit juga memikirkan strategi dan melihat statistik pemain lawan guys. Jadi kali ini saya akan membahasnya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum memahami cara bermain top 11 bisa menyimaknya dengan baik, dan saya harap pembahasan kali ini bermanfaat. Oke, tentu teman-teman tahu ketika tim saya berhasil mengalahkan AC Milan di babak perempat final Liga Champions dengan agregat 6-4. Selisihnya sangat tipis. Di leg pertama tim saya mampu mengalahkan AC Milan yang kualitas mutunya lebih besar dengan skor 4-3 di kandang lawan. Kemudian di leg kedua tim saya mampu menyingkirkan AC Milan dengan skor tipis 2-1 dan lolos ke babak semifinal dengan agregat 6-4. Mereka memiliki kualitas yang sangat bagus. Selisihnya sekitar 30,2%-an guys. Dan alhasil tim saya berhasil lolos ke babak semifinal setelah mengalahkan AC Milan, dan lawan yang dihadapi yaitu Eroksar. Di leg pertama tim saya mampu mengalahkan Eroksar dengan skor tipis 1-0. Di leg pertama saya tidak hadir di pertandingan. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Mohlukti Alfahri, Coach Eka Purnama, dan Coach Oliver Sikes. Dan alhamdulillah di leg kedua tim saya mampu mengalahkan Eroksar di leg kedua dengan skor telak 4-0 guys. Nah, kali ini saya hadir di pertandingan dan manajer lawan kembali tidak hadir guys. Terima kasih untuk Coach Dolai, Coach
Lotfi Alfahri, Coach Zafir Aguirre, Coach Kupan Mehmet, Coach Ompu Pula, Coach Jaidun, Coach Jaidun. Oke, Coach Opi Safitsin, Coach Aditya Gilang yang telah hadir di pertandingan yang sangat penting ini, guys. Tim saya mampu mengalahkan Eroksar. Memang tim saya lebih diunggulkan di babak semifinal ini untuk bisa lolos ke final dan mengalahkan Eroksar, guys. Kemudian hari ini tim saya akan menghadapi Johan FC di babak final Liga Champion, dan saya harap trofi Liga Champion ini bisa menutup kesedihan tim saya setelah tersingkir atau tergelincir dari puncak klasemen Liga musim ini, guys, dan mengobati kekecewaan pemain-pemain saya. Begitupun dengan saya sendiri. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya memikirkan strategi sebelum pertandingan dimulai. Saya biasanya akan memikirkan strategi bukan jauh-jauh hari, guys, tapi misalkan sore ini ada pertandingan dan pagi ataupun malamnya saya sudah berpikir bagaimana cara menentukan taktik, strategi dan formasi untuk mengalahkan lawan saya tersebut, guys. Ya, meskipun tidak selalu meraih hasil bagus, tapi setidaknya kita sudah bekerja, kita sudah melakukan sesuatu untuk tim agar tim kita bisa memenangkan setiap pertandingan meskipun kita tidak hadir. Seperti halnya ketika tim saya menghadapi Melata FC di final Cup musim ini, dan tim saya mampu mengalahkan Melata dengan skor 5-3. Pertandingannya sangat sengit sekali. Tim saya sempat unggul sebenarnya di babak pertama dengan skor 3-1, tapi mereka bermain sangat bagus di babak kedua hingga bisa menyamakan kedudukan, dan penentu kemenangan ditentukan lewat babak extra time. Dan untung saja tim saya mampu membobol gawang Melata FC dengan gol dari Didier Drogba dan Eden Hazard untuk mengalahkan Melata FC, dan alhasil tim saya mengangkat trofi pertama di musim ini, yaitu trofi Cup. Tapi bukan pertandingan yang cukup menarik kata teman-teman karena manajernya tidak hadir. Tapi menurut saya pertandingan ini sangat menarik meskipun manajer lawan tidak hadir, tapi mereka bermain sangat bagus sekali hingga bisa menyulitkan tim saya di babak kedua. Sedikit kesalahan yang saya lakukan dan bisa terbayar di babak extra time dengan merubah taktik dan strategi. Kemudian ketika melawan AC Milan, buat teman-teman mungkin sudah menonton gameplaynya, guys, ketika saya menghadapi AC Milan, dan itu sangat menarik sekali, terutama di leg kedua karena manajer AC Milan hadir, yaitu Josep Guardiola dengan dukungan dari Jose Mourinho, dan saya juga mendapat dukungan dari manajer hebat yaitu Coach Nata, Coach Abdul Manan, Coach Arif, dan Coach Andra. Terima kasih banyak atas dukungannya. Dan di sini kita mencoba beradu taktik. Mereka memiliki pemain yang sangat bagus. Di area depan ada Neymar, Kylian Mbappe, dan Messi. Sedangkan di sini saya hanya mengandalkan dua pemain bintang yang musim ini bermain sangat bagus sekali, yaitu Didier Drogba dan Timo Werner. Sedangkan Eden Hazard dan pemain bertahan saya diganjar kartu merah di pertandingan sebelumnya, guys, atau mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua, hingga Hazard tidak bisa bermain di leg kedua babak semifinal perempat final musim ini, guys. Dua leg tim saya mampu mengalahkan AC Milan meskipun mereka memiliki kualitas yang sangat bagus. Bagaimana cara saya memikirkan strategi untuk bisa mengalahkan AC Milan? Oke, buat teman-teman yang penasaran, simak baik-baik video ini hingga selesai. Dan buat teman-teman yang belum mendukung channel ini, jika berkenan kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 channel. Oke, yang pertama, sebelum kita bertanding, pastikan kamu sudah memantau
susunan pemain dari tim lawan. Kamu bisa masuk ke profil mereka. Kita lihat di sini lawan yang saya hadapi kala itu yaitu Josep Guardiola, tim asal Serbia, atau sebenarnya tim asal Cina, dengan klubnya ya bahasanya Wan Chinchon. Asosiasinya jelas mereka sangat bagus, sudah berada di divisi pamungkas, dan mutu rata-rata pemainnya di angka 127%. Performanya dari 5 pertandingan terakhir belum pernah kalah guys, kecuali dikalahkan tim saya 2 kali. Dan saat ini performanya sangat bagus di liga. Mereka belum pernah kalah sama sekali dengan mencetak 165 gol dan meraih poin penuh, yaitu 72 poin dari 24 pertandingan. Sudah mengunci gelar juara bahkan. Untung saja tim saya mampu mengalahkan AC Milan. Ini adalah susunan pemain dari AC Milan. Mereka memiliki kualitas yang sangat bagus, dan musim sebelumnya pun tim saya tidak berkutik melawan AC Milan. Tapi di musim ini tim saya mampu berbicara banyak dan menyingkirkan mereka dari Liga Champions guys. Di sektor depan ada Kylian Mbappe. Dia sudah bermain sebanyak 38 pertandingan dan mencetak 61 gol di Liga. Di Liga Champions, Kylian Mbappe sudah mengemas 15 gol dari 17 pertandingan dan 38 gol dari 14 pertandingan di Cup. Ini adalah striker yang sangat tangguh. Kualitas mutunya 146% dengan 2 kalian khusus, spesialis tendangan penalti dan spesialis mencetak gol 1 lawan 1. Ini yang saya lakukan. Jadi saya selalu memantau tim lawan, melihat bukan hanya dari sektor serangannya saja, tapi juga melihat mulai dari sektor pertahanan, gelandang hingga serangan. Dari sini kita bisa memikirkan strategi bagaimana cara menahan serangan-serangan tim lawan guys nantinya ketika pertandingan sedang berlangsung. Kalau kita hadir, kalau kita tidak hadir, seenggaknya kita sudah tahu lawan yang akan dihadapi itu seperti apa. Kemudian di sisi sebelah kanan, AC Milan menempatkan Lionel Messi dengan kualitas mutu 160% guys. Messi bisa bermain di 3 posisi berbeda: gelandang serang kanan, gelandang serang tengah, dan gelandang serang kiri. Messi juga memiliki 2 keahlian khusus, penyerang bayangan dan spesialis tendangan bebas. Performanya juga sangat bagus sekali dari 5 pertandingan terakhir. Pemain yang posturnya cukup tinggi, tapi kita lihat keterampilannya. Messi adalah pemain yang sangat cepat. Dia juga memiliki penyelesaian yang sangat bagus di angka 381%. Tembakannya juga sangat bagus dan dia memiliki dribble yang sangat bagus. Tapi ada sedikit yang aneh di sini. Sundulannya menurut saya terlalu tinggi di angka 215%, padahal posturnya tidak terlalu tinggi guys. Tapi karena kecepatan dan penyelesaiannya tinggi, dia bisa mencetak gol dari situasi apapun guys. Di sisi sebelah kiri, AC Milan menempatkan Silva Neymar atau Neymar dengan kualitas mutu 180% dan dengan 2 keahlian khusus, penyerang serbaguna. Nah, keahlian khusus ini hanya bisa didapatkan jika kita membuka item sponsor spesial guys. Jadi tidak bisa dilatih secara manual seperti biasanya. Kemudian untuk keahlian khusus satu laginya yaitu penyerang bayangan. Neymar bisa bermain atau menendang dengan kedua kakinya guys. Tingginya semapai 183 cm, tidak terlalu pendek juga tidak terlalu tinggi. Performanya sangat bagus dari 5 pertandingan terakhir. Nah, jika kita bandingkan dengan Eden Hazard, jelas memang sangat jauh berbeda guys. Kita lihat dari kualitas mutunya saja 122% berbanding 180%. Umurnya sama 19 tahun.
Neymar bisa bermain atau menendang dengan kedua kakinya, dan Hazard hanya bisa menendang dengan kaki kirinya. Tinggi badannya lebih tinggian Neymar, 183 cm berbanding 180. Berat badan 78 berbanding 81. Dan gajinya malah lebih mahalan Eden Hazard, 53,8 M berbanding 53,6 M. Nah, untuk harga pasarnya sendiri sama 130 M. Kemudian dari atributnya sendiri kita lihat sangat jauh sekali guys. Nah, untuk menyerangnya juga Neymar lebih tangguh. Dan di leg kedua Hazard mendapatkan kartu merah hingga tidak bisa bertemu dengan Neymar. Nah, untuk penjaga gawang sendiri di sini Lev Yashin dia memiliki kualitas mutu 138% dengan 2 keahlian khusus, penghenti bola mati dan penyetop tendangan penalti. Keahlian khusus penghenti bola mati hanya bisa kita dapatkan jika kita membuka atau membeli sponsor spesial premium guys. Jadi kita tidak bisa melatihnya, sama seperti keahlian khusus penyerang serbaguna tadi yang dimiliki oleh Neymar. Nah, tapi ketika bertanding di Liga Champions melawan tim saya dalam 2 leg, Lev Yashin tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lihat performanya dari 5 pertandingan terakhir di Liga Champions sebelum bertemu dengan tim saya, dia bermain sangat baik dengan performa 8, 7, 8. Dan 2 leg bertemu dengan tim saya, Lev Yashin tidak mampu berbuat apa-apa dengan performa 5 di leg pertama, dan performanya sedikit meningkat di angka 6 di leg kedua. Karena meskipun dia memiliki kualitas sangat bagus, tapi striker saya bisa mengecoh penjaga gawang ini guys. Nah, apa yang saya lihat dari pemain-pemain belakang AC Milan sebelum saya menerapkan strategi, pertama posturnya guys. Yang kedua, ini adalah postur pemain. Kemudian berat badan, posturnya. Yang kedua, keterampilannya. Saya tidak melihat keahlian khususnya guys. Menurut saya keahlian khusus itu hanya sebuah hiasan belaka jika tidak dipadukan dengan atribut tepat atau atribut kunci si pemain. Franz Beckenbauer, pemain masih sangat muda, 22 tahun umurnya, dengan kualitas mutu 120%. Posisinya back tengah, keahlian khususnya spesialis pertahanan udara, dan atributnya sesuai. Sundulannya di angka 226%. Dan performanya juga cukup bagus. Di Liga Champions dia bermain sangat bagus dengan performa 99,878. 2 leg sebenarnya dia bermain cukup baik, tapi Lev Yashin tidak bisa menahan serangan-serangan dari FC Buteng ketika itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Franz Beckenbauer tidak bisa diserang lewat udara guys, atau dengan bola-bola atas. Dan ini adalah back yang cukup tangguh tapi tidak cukup kuat guys. Jadi ini adalah kelemahan yang dimiliki oleh Franz Beckenbauer. Jika kita bandingkan, nah buat teman-teman yang ingin membandingkan pemain lawan dengan pemain kamu bisa klik di sini nih. Oke, klik yang paling atas di pojok kanan. Kamu jangan bandingkan dengan back yang kamu miliki, tapi dengan penyerang yang kamu miliki. Contoh, Franz Beckenbauer adalah pemain tengah atau DC. Lawan DC adalah striker guys. Kita bisa pilih striker utama kamu. Di sini saya memilih Didier Drogba. Memang jika kita lihat dari kualitas mutu, Didier Drogba lebih tinggi, 142% berbanding 120%. Umurnya masih muda, 18 tahun Drogba, dan Franz Beckenbauer sudah berumur 22 tahun atau sudah cukup matang.
Franz Beckenbauer bisa menendang dengan kaki kanannya saja guys, sedangkan di Drogba kedua kakinya bagus untuk menendang. Tinggi badannya Drogba lebih sedikit tinggi daripada Franz Beckenbauer. Dan untuk berat badannya sendiri 86 berbanding 84. Dan untuk gaji musim ini sebenarnya Franz Beckenbauer lebih mahal gajinya guys ketimbang Didier Drogba, di angka 53,8 M berbanding 53,6 M. Harga pasarnya tapi lebih mahalan di Drogba karena umurnya masih sangat muda guys. Nah, yang kita lihat bukan dari atribut menyerangnya, tapi kita lihat atribut pertahanan dan atribut fisik dan mental guys. Ini cukup penting. Jadi yang kita lihat jangan kita lihat dari atribut gelap yang dimiliki oleh si back tengah ini guys, tapi dari atribut pertahanannya. Contoh atribut pertahanan yang terbuka atau cerah di sini warnanya, atribut terang namanya. Didier Drogba memiliki penempatan di angka 165% berbanding 170%. Itu berarti Drogba sedikit kalah oleh Franz Beckenbauer. Nah, jika dilihat dari atribut sundulan, Drogba juga kalah. Nih, 226 berbanding 165%. Sangat jauh guys selisihnya. Jadi, kita tidak bisa menggunakan taktik dengan umpan panjang dari bawah kedua sayap guys, karena Franz Beckenbauer memiliki atribut sundulan yang cukup bagus. Kemudian jika memang dari atribut pertahanan tidak cukup bagus, kita bisa merubah strategi lagi guys. Kita bisa merubah strategi. Nah, kita lihat di sini dari fisik dan mental si pemain. Yang kita lihat atribut terangnya saja guys, atribut terang versus atribut terang. Jangan atribut terang versus atribut gelap, karena fokus utama pemain-pemain tersebut di atribut terangnya. Karena bahkan ada pemain-pemain dengan atribut yang minus 1% guys. Kita lihat atribut terangnya saja. Nah, dari atribut kekuatan, Didier Drogba lebih kuat daripada Franz Beckenbauer. Drogba memiliki atribut kekuatan di angka 190% berbanding 147%. Meskipun Franz Beckenbauer dia lebih unggul dalam duel udara, tapi jika dia tidak memiliki body yang kuat, otomatis dia bisa kalah duel guys. Itu alasan kenapa pemain saya bisa mengecoh Franz Beckenbauer ketika bertanding di babak perempat final Liga Champions. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan dengan menerapkan taktik gegenpressing atau dengan gaya tekanan tinggi guys. Dan itu terbukti, Didier Drogba berhasil mengecoh Franz Beckenbauer dan mencetak gol. Ini yang cukup penting guys. Jadi kita bisa menentukan strategi setelah kita mengetahui kelemahan tim lawan. Nah, di sini kelemahannya yaitu kekuatan. Franz Beckenbauer tidak bagus untuk duel guys, kalau duel bola atas, karena tidak cukup kuat guys. Misalkan disenggol jadi sempoyongan gitu. Drogba juga cepat, dan jika kita lihat dari kecepatan memang atributnya gelap, jadi kita tidak usah memasukkannya dalam strategi kita. Yang kita lihat yaitu kekuatannya guys. Dan kelemahan kedua yang dimiliki AC Milan di posisi back tengah yaitu Zafer Ivan. Kita lihat back tengah dari Indonesia memiliki kualitas mutu 89% dengan satu kalian khusus pertahanan udara. Kedua kakinya bagus untuk menendang, performanya
sangat baik dari 5 pertandingan terakhir dengan nilai yang stabil di angka 8 guys. Kemudian untuk keterampilannya sendiri kita lihat di sini. Dia adalah pemain baru di musim ini karena sebelumnya manajer AC Milan dia selalu menjual pemain-pemainnya di akhir musim guys, terutama pemain yang dia beli dari lelang. Seperti musim lalu, saya melihat mereka memiliki kualitas yang sangat-sangat bagus, tapi di musim kedua setelah kita bertemu kembali, pemainnya berubah dan dia membeli pemain-pemain baru dan melatih pemain yang lama guys. Itu kenapa performa pemain-pemain depannya sangat bagus. Nah, Djaparipan sendiri didatangkan dari lelang. Kenapa saya bisa menyimpulkan hal tersebut? Kita lihat di sini atributnya. Atribut gelapnya masih cukup tinggi guys, tapi atribut terangnya cukup seimbang antara satu sama lain. Nah, kita bandingkan lagi dengan penyerang kita guys di sini. Djaparipan. Jangan bandingkan dengan pemain bertahan versus pemain bertahan, tapi pemain bertahan dengan penyerang. Djaparipan juga akan berhadapan dengan Didier Drogba karena di sana saya menempatkan satu striker di babak pertama, tapi di babak kedua saya menempatkan Lukas Rogowski. Nah, Lukas Rogowski bertugas untuk merepotkan back dari AC Milan guys. Jika kita lihat dari kualitas mutu, Rogowski lebih unggul, 107 berbanding 89. Umurnya selisih 1 tahun. Djaparipan lebih sedikit tua daripada Lukas Rogowski. Umurnya 25 tahun untuk Djaparipan dan Lukas Rogowski umurnya 24 tahun. Djaparipan bisa menendang dengan kedua kakinya, sedangkan Lukas Rogowski hanya mengandalkan kaki kanannya saja guys. Tinggi badannya 185 cm berbanding 189. Untuk berat badannya 84 berbanding 83. Dan untuk gajinya musim ini, Lukas Rogowski digaji lebih tinggi daripada Djaparipan. Selisih sedikit sih, tapi ya tetap aja Lukas Rogowski lebih tinggi gajinya guys. Nah, kita lihat di sini guys. Jika salah satu pemain dari AC Milan, yaitu back tengah yang kita sebutkan tadi, memiliki atribut sundulan lebih tinggi dari atribut manapun. Nah, kali ini Lukas Rogowski dia mencoba untuk mengecoh Djaparipan. Tugasnya untuk mengecoh. Atribut sundulannya kita lihat di sini, selisihnya cukup jauh guys. Lukas Rogowski lebih unggul. Ketika Lukas Rogowski diberi umpan-umpan panjang oleh rekannya, Djaparipan tidak bisa menghentikannya guys. Oke, di sini tapi untuk penempatan posisi Djaparipan lebih unggul. Jadi bisa dipotong oleh Djaparipan karena dia memiliki penempatan yang lebih bagus daripada Lukas Rogowski. Nah, jika strategi ini tidak berhasil, kita lihat dari kekuatannya seperti yang tadi kita bahas. Lagi-lagi kekuatan dari pemain-pemain AC Milan tidak cukup bagus. Itu kenapa pemain saya ketika diberikan strategi dengan gegen pressing, mereka bermain cukup baik guys, karena sesuai. Pemain saya cukup kuat dan cepat. Begitupun dengan pemain-pemain depan lainnya guys. Di sini untuk kekuatannya sendiri, pemain saya jauh lebih baik daripada Djaparipan, pemain AC Milan. Itu kenapa pemain saya bisa merepotkan pertahanan mereka. Saya tahu mereka lebih bagus di area serangan-serangan mereka karena ada pemain-pemain kelas dunia guys, atau pemain legenda di sana. Ada pemain superstar juga, mereka bisa sangat merepotkan. Tapi ketika bola sudah masuk ke area pertahanan mereka, 3 pemain yang dimiliki AC Milan, terutama pemain depan mereka, Messi, Kylian Mbappe, dan juga Neymar, tidak bisa berbuat apa-apa karena
tipikal pemain-pemain menyerang yang tidak mau bertahan. Mereka juga penyerang-penyerang pencetak gol, bukan penyerang pengumpan. Jadi tiga pemain itu akan berebut saling mencetak gol. Itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi saya menerapkan gegen pressing dengan umpan panjang agar bola yang berada di bawah akan langsung diberikan kepada penyerang yang sudah bersiap di area depan untuk merepotkan 4 pemain bertahan mereka. Saya menerapkan formasi 4-1-1-4. Di sana masing-masing satu back, satu pemain untuk mengecoh. Jadi ujung tombaknya di Didier Drogba. Pemain-pemain lain akan mengecoh back lain dan 1 versus 1, yaitu DC versus striker saya. Dia akan sangat menyulitkan pemain-pemain mereka, guys. Dan ini terbukti ketika saya menerapkan strategi gegen pressing. Tim saya mampu merepotkan pemain-pemain AC Milan. Yang kita lihat yaitu atribut pertahanan dan atribut fisik dan mental, guys. Jadi sangat penting. Jadi kita lihat kekuatannya. Jika kita tidak bisa menerapkan strategi sesuai taktik yang kita miliki, mungkin kita bisa menggunakan gegen pressing. Ya, tapi strategi gegen pressing sangat beresiko pemain kamu akan mudah lelah. Jadi sebelum pertandingan kamu harus memberikan kondisi yang bagus untuk pemain-pemain kamu, atau kamu harus memulihkan pemain-pemain kamu sebelum pertandingan berlangsung, guys. Dan moral pemain juga harus baik. Misalkan moral kamu biasa saja, kemungkinan akan dapat banyak kartu kuning, guys, atau bisa jadi pemain kamu mendapatkan kartu merah, dan itu bisa sangat merugikan, apalagi ketika pemain kamu menghadapi pemain yang kualitas mutunya lebih baik. Itu alasan kenapa setiap saya akan menghadiri pertandingan, saya selalu menyiapkan bonus latihan di angka 10%, moral pemain mantap, dan kondisi pemain bugar. Nah, di sektor back tengah kita sudah melihat bahwa mereka tidak cukup kuat untuk menghadapi 2 striker yang saya tempatkan di babak kedua, guys. Kemudian di sisi back kanan, nah dia adalah pemain yang sudah bermain 23 pertandingan di Liga musim ini. Total dia sudah bermain 43 pertandingan dan performanya sangat bagus dari 5 pertandingan terakhir, guys. Pemain ini saya rasa didatangkan dari lelang juga, sama kita lihat keterampilannya. Nah, atribut terangnya seimbang satu sama lain dan atribut gelapnya juga cukup tinggi. Viktor Nopak, pemain asal Hungaria, mutunya saat ini 99%. Pemain yang memiliki tackle yang sangat bagus, dan pemain ini juga cukup berani, guys, di angka 134% atributnya. Jika kita bandingkan dengan penyerang sebelah kiri, jadi jika kita ingin membandingkan pemain back kanan, berarti kita harus membandingkannya dengan pemain yang bermain di posisi gelandang serang kiri, guys. Jadi bukan kanan versus kanan, guys, jadi kanan versus kiri. Nah, saya akan membandingkannya dengan Eden Hazard. Oke, kita lihat di sini. Eden Hazard memiliki kualitas mutu di angka 122% berbanding 99%. Dari mutunya Hazard menang. Oke, dari umurnya sendiri Eden Hazard masih sangat muda di umur 19 tahun, sedangkan Viktor Nopak umurnya 22 tahun, guys. Dan kita langsung lihat saja atribut pertahanan atau atribut bertahannya. Nah, untuk atribut penempatan posisi, Viktor Nopak lebih unggul di angka 118% berbanding 83%, guys. Itu berarti Eden Hazard kalah. Tapi kita lihat dari atribut fisik dan mental. Oke, sekali lagi dari fisik dan mental pemain saya lebih bagus. Hazard
Dia pemain yang selalu bugar, atau atribut kebugarannya di angka 184% berbanding 104%. Jadi ketika saya menerapkan strategi atau taktik gegenpressing, Victor Novak tidak bisa menahan serangan-serangan dari sisi sebelah kiri yang ditempati oleh Eden Hazard guys, atau dari sebelah kanan pertahanan mereka. Dan Eden Hazard juga pemain yang sangat cepat, selisihnya 80% guys. Jadi ketika ada serangan dari sisi sebelah kiri, jika diadukan nih dribblenya guys, Hazard lebih unggul, lebih cepat daripada Victor Novak. Jadi kita bisa menyerang dari bawah kedua sayap ataupun dari sayap kiri guys, untuk menyerang sektor terlama mereka. Itu yang saya lihat guys. Hazard memiliki kebugaran di angka 184% dan Hazard juga pemain yang cepat. Kemudian di sisi sebelah kiri kita akan bandingkan dengan pemain di sisi sebelah kanan penyerang saya, yaitu Timo Werner. Werner sudah bermain cukup lama untuk tim saya. Mutunya saat ini 136% berbanding 88%. Jelas Werner lebih unggul. Dan Werner juga bisa bermain di 3 posisi berbeda, yaitu gelandang serang kanan, gelandang kanan, dan striker. Werner juga masih sangat muda, umurnya 21 tahun, dan kedua kakinya bagus untuk menendang. Dia pemain yang cukup pendek, posturnya hanya 169 cm saja guys. Berat badannya juga 67 kg saja. Dan untuk gajinya, Werner gajinya cukup lebih tinggi daripada Alexandru Krstov, 53,8 M berbanding 53,7 M. Werner, oke, iya. Nah, kita lihat lagi di sini untuk atribut penempatan posisi. Werner jauh lebih bagus guys di sini. Jadi kita bisa menyerang dari sisi sebelah kanan. Kemudian dari fisik dan mental, lagi-lagi pemain saya lebih unggul, 155% berbanding 101%. Jadi selisihnya cukup jauh guys. Pemain saya juga lebih bugar dari atribut kebugarannya. Kemudian dari kecepatan, pemain saya juga lebih cepat, 167% berbanding 101%. Itu kenapa pemain saya bisa mendominasi pertahanan AC Milan yang memiliki kualitas mutu lebih tinggi daripada tim saya guys. Jika kita bandingkan striker versus striker, sepertinya kurang gimana guys. Maksudnya kita tidak bisa menyimpulkan bahwa striker ini bagus, striker ini enggak jika diadukan gimana gitu, karena mereka tidak berhadapan langsung guys. Yang berhadapan langsung yaitu striker versus back, back versus striker, atau sebaliknya. Nah, seperti itu yang saya lihat guys. Oke, mungkin pembahasan kali ini sudah bikin teman-teman pusing karena durasinya sangat panjang guys. Jadi seperti itulah cara saya memahami strategi sebelum pertandingan berlangsung. Dan mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Itu sedikit bocoran dari saya. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan semoga teman-teman yang hari ini berada di final Liga Champions semoga juara, tetap semangat meskipun mungkin tim kamu kualitas mutunya lebih rendah, tapi saya harap teman-teman bisa mengangkat trofi sekeping besar musim ini. Tetap semangat, tetap berusaha, dan jangan lupa latihan guys. Jangan lupa berlatih setiap hari untuk mendapatkan bonus latihan tim dan individu untuk meningkatkan kemampuan pemain-pemain kamu bermain lebih bagus setiap harinya.
Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.